Merek-merek lokal udah mulai inovatif ya dalam mengeluarkan berbagai jenis laptop, mulai dari yang 2 juta untuk pelajar, terus ada ultra portable, mainstream, bahkan laptop gaming, laptop creator, bahkan ada 2-in-1 detachable. Tapi ternyata tahun ini Advan melengkapi list tersebut dengan sebuah 2-in-1 flip. Sejak tahun lalu, kami sempat wondering kenapa belum ada merek lokal yang bikin laptop 2-in-1. Mungkin demand-nya ya emang nggak seberapa gede dibanding laptop konvensional yang nggak bisa berubah jadi tablet. Tetapi, bukan berarti pasarnya tidak ada sama sekali. Buktinya, sejak tiba-tiba Advan ngerilis 360 Stylus ini, langsung banyak subscriber dan follower kami yang komen dan DM request minta di-review. Wait, ini laptop Advan? Yakin logonya logo jendela? Berasa beli Microsoft Surface ya, haha. Tapi ya ini harus diakui langkah yang pintar karena bisa sekalian berfungsi jadi tombol start. Sedangkan logo Advan hanya terdapat di punggung. Di harga 6 jutaan kami udah expect pasti seluruh bodinya terbuat dari polimer plastik. Ternyata itu tidak sepenuhnya benar, karena seluruh punggung ternyata dari metal guys. Asli, sekilas ini laptop penampilannya simple namun ganteng. Gak kalah sama 2-in-1 macam Lenovo Flex Series yang harganya 8-9 jutaan ke atas. Paling ya pengorbanannya adalah kualitas engsel. Bakaran lempas sih kayaknya enggak ya, tapi terasa agak kurang solid alias wobbling yang kurang nyaman considering ini laptop touchscreen. Tapi di luar itu sebenarnya oke, nggak ada bunyi aneh-aneh atau bagian chassis yang terlihat asal-asalan. Perlu diingat aja Advan 360 Stylus ini sedikit berat untuk standar 2-in-1. Untuk bisa menekan harga laptop ini di bawah rata-rata harga 2-in-1 flip lain di pasaran, apalagi yang dipangkas? Tentu bukan stylus, sesuai namanya kita dapat stylus aktif standar laptop 2-in-1, non-rechargeable berarti dia pakai baterai AAA. Ujungnya bisa diganti misalkan aus, terus punya 1024 tingkat sensitivitas. Belum sebagus stylus merek-merek lain yang bisa 4096 level sensitivitas, but oke, bisa dipakai lah. Stylus ini didesain untuk digunakan di atas touchscreen IPS 14 inch berlapis anti gores bawaan, dan meski bukan layar yang terang apalagi 100% sRGB, menurut kami ini di harga segini bisa diterima dengan akal, selama bukan layar TN yang dipakai. Apakah stylusnya enak dan responsif? Jujur, gue bukan kang gambar profesional, tapi berhubung kadang retouch foto, ini hitungannya relatif enak. Stylusnya bisa gliding dengan akurat, responsif juga, kemungkinan berkat prosesornya juga yang bukan Pentium tapi udah Core i3, which akan kita bahas lebih dalam abis ini. Palm rejection otomatis nyala ketika stylus didekatkan, kurang lebih nggak beda rasanya dibanding pakai 2-in-1 merek-merek global 9 jutaan ke atas. Apakah recommended buat content creator serius? Tentu nggak ya, considering layarnya belum 100% sRGB, tetapi untuk anak SMA, mahasiswa DKV, dan pengguna casual lainnya, ini sudah mumpuni. Kualitas webcam di sini sangat basic, 720p, dan tidak ada opsi login biometrik. Oke, lanjut di sisi kanan ada kill switch webcam, slot micro SD, USB A 3.2 Gen 1, dan combo audio jack. Meanwhile, di kiri ada charging port konvensional, serta satu USB-C 3.2 yang juga support charging sekaligus display output. So, disarankan kalian siapin USB hub buat mengatasi keterbatasan port. Dan juga charger USB-C 65 watt karena charger bawaannya masih yang bulat. Apakah laptop ini punya performa yang kurang mumpuni di kelas harganya? Well, dimana mungkin kalian bisa dapat laptop Ryzen 7000 Mendocino yang CPU-nya pasti lebih kencang dari Core i3 generasi 11 di sini, responsivitasnya tidak bisa dianggap remeh kalau dibandingin Celeron atau Pentium yang biasa ada di perangkat-perangkat 2-in-1 murah lainnya. Ada RAM 8GB soldered dan ada 2 slot SSD yang salah satunya Quick Access. Satunya lagi udah keisi 256GB kecepatan basic. Alright, Core i3 Gen 11 dual core di sini memang terkesan underpowered dibanding AMD seri 7000 maupun Intel Gen 12 ke atas. Tetapi ini udah lebih cengli ketimbang Intel Pentium N5000 atau N6000 series yang sering ada di 2-in-1 murah, termasuk kalau ngelawan Athlon Gold 3150U. Tentu nggak recommended buat render-render, tetapi ternyata masih bisa kok dikit-dikit playback dan render 4K di Premiere Pro. Lumayan sih dibanding Core i3 generasi 10 maupun Ryzen 3 5000. Keuntungan utama Core i3 1115 G4 ini adalah keberadaan UHD Graphics G4 48EU yang secara performa masih slightly lebih kompeten ketimbang sebagian besar IGP entry level yang ada di pasaran. Misal lawan UHD 24EU standar Pentium bahkan Radeon 610M yang ada di Mendocino. Makanya tadi masih bisa playback 4K dengan aman, terus untuk sesekali main Dota atau Genshin rata kiri pun masih bisa. Karena ini sebuah CPU low power, nggak heran ya bisa adem cukup dengan satu kipas saja. Tampaknya nggak ada masalah di sini, suhu keyboard aman terkendali.
Lalu ditanya keyboard, ini sekilas desainnya agak unik, bulat-bulat gitu kelihatan modern, key travel enak, terasa luas, lengkap pakai kolom home, page up, page down, and tombol panah pun luas. Tetapi sayangnya tidak ada fitur backlit sama sekali. Touchpad pun terasa basic dan agak sempit, tapi well, karena ada touchscreen maka itu bisa dimaafkan. Baterai lumayan tahan lama, untuk usage ringan nonton YouTube di battery saver bisa kuat sampai 8 jam. Yang agak mengecewakan di sini justru speaker stereo front firing-nya yang punya potensi bagus, tapi kualitas suaranya nggak lebih bagus dari rata-rata laptop 5 jutaan ke bawah. Misal dibuat 100-200 ribu lebih mahal asal speakernya bagus, dijamin bakal lebih greget. So, mengingat di harga segini jarang banget bisa ada 2-in-1 tipe flip di pasaran saat ini, saingan Advan 360 Stylus sebenarnya nggak banyak. Sepengetahuan kami, paling dekat itu VivoBook Go 14 Flip, tapi itu masih jauh lebih cupu dengan RAM 4GB dan Intel Celeron atau Pentium. Kalau ngincar CPU Intel Core Gen 12, setidaknya harus spend 8 jutaan ke atas buat dapat Lenovo Flex 5 series. Selama Advan bisa ngasih QC dan after sales yang bagus, Advan Stylus 360 ini mampu ngasih alternatif 2-in-1 entry level yang nyaman dipakai dan belum ada lawan sepadan di harganya. Jadi itulah pendapat singkat kami tentang Advan 360 Stylus ini. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah 2-in-1 di harga segini itu worth it? Langsung aja mendang-mending di komentar. Please jangan lupa like, share, subscribe, and as always, stay safe, stay healthy.